Sekarang kita belajar tentang bahaya PMS, penyakit menular seksual. Secara umum, penyakit menular seksual atau PMS ini adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik vaginal, anal maupun oral. Jadi, apa itu PMS? Menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, penyakit menular seksual atau PMS adalah infeksi yang ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual. Jadi PMS dapat disebabkan oleh lebih dari 30 jenis bakteri, virus, dan parasit. Beberapa di antaranya termasuk chlamydia, gonore, sifilis, HIV, dan infeksi oleh virus human papillomavirus atau HPV. Saya akan membahas pada bagian gejala pada PMS atau penyakit menular seksual. Yang pertama itu luka atau benjolan pada alat kelamin, area mulut atau dubur. Yang kedua, luka atau terbakar saat buang air kecil. Yang ketiga itu keluarnya cairan. Yang ketiga, keluarnya cairan dari penis. Yang keempat itu keputihan yang tidak biasa atau berbau. Yang keempat itu pendarahan vagina yang tidak biasa. Yang kelima itu nyeri saat berhubungan seks. Yang keenam itu kelenjar getah bening yang nyeri dan bengkak, terutama di bagian selengkangan. Yang ketujuh itu nyeri perut bagian bawah. Yang kedelapan demam. Yang kesembilan itu ruam pada badan, tangan atau kaki. Selanjutnya saya akan bahas pada bagian gejala pada PMS. Yang pertama, luka atau benjolan pada alat kelamin, area mulut dan dubur. Yang kedua, luka atau terbakar saat buang air kecil. Yang ketiga, keluarnya cairan dari penis. Yang keempat, keputihan yang tidak biasa atau berbau. Yang kelima itu pendarahan vagina yang tidak biasa. Selanjutnya, nyeri saat berhubungan seks, kelenjar getah bening yang nyeri dan bengkak terutama pada bagian selengkangan, nyeri perut bagian bawah, demam, dan ruam pada badan, tangan atau kaki. Selanjutnya, faktor resiko pada PMS. Siapapun yang aktif secara seksual berisiko tertular atau menyebabkan PMS. Faktor yang dapat meningkatkan resiko tertular infeksi menular seksual yaitu yang pertama, melakukan hubungan seks tanpa pengaman atau hubungan seks vagina atau anal dengan pasangan yang terinfeksi dan tidak menggunakan kondom atau alat pengaman sangat meningkatkan risiko tertular penyakit menular seksual. Yang kedua, melakukan hubungan seksual dengan banyak pasangan. Semakin banyak orang yang berhubungan seksual dengan seseorang, semakin besar resikonya. Yang ketiga, memiliki riwayat IMS. Memiliki satu infeksi menular seksual akan memudahkan IMS lain untuk berkembang biak. Yang keempat itu dipaksa melakukan aktivitas seksual. Tenaga kesehatan profesional sesegera mungkin untuk mendapatkan pemeriksaan, perawatan, dan dukungan emosional. Yang berikutnya, penyalahgunaan alkohol atau penggunaan narkoba. Penyalahgunaan zat dapat menghambat penilaian seseorang sehingga seseorang lebih cenderung mengambil bagian dalam perilaku beresiko. Yang berikutnya, menyuntikkan narkoba dapat menyebarkan infeksi virus. Sebagai jarum suntik, saat menyuntikkan narkoba dapat menyebarkan banyak infeksi virus. Contohnya adalah HIV, hepatitis B, dan hepatitis C. Faktor yang terakhir adalah penularan dari ibu ke bayi. Selama kehamilan atau persalinan, beberapa infeksi menular seksual dapat ditularkan dari ibu ke bayi, misalnya gonorer, chlamydia, HIV, dan sifilis. IMS pada bayi dapat menyebabkan masalah serius atau bahkan kematian. Semua wanita hamil harus menjalani pemeriksaan untuk mengetahui adanya infeksi IMS dalam komplikasi dari PMS. Yang pertama itu nyeri panggul, yang kedua komplikasi kehamilan, yang ketiga peradangan mata, yang keempat itu radang sendi, yang kelima itu penyakit radang panggul. Selanjutnya infertilitas, penyakit jantung, kanker tertentu seperti kanker serviks, dan Setelah mengetahui banyak hal tentang PMS, selanjutnya kita akan membahas satu hal yang paling penting, yaitu langkah pencegahan. Karena seperti yang banyak kita ketahui, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.
Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghindari atau menurunkan risiko terkena PMS. Yang pertama adalah hindari seks atau aktivitas seksual. Cara yang paling efektif untuk menghindari risiko PMS adalah dengan menghindari aktivitas seksual. Langkah pencegahan yang kedua adalah tetaplah bersama satu pasangan yang tidak terinfeksi. Menjalin hubungan jangka panjang di mana kedua belah pihak hanya berhubungan seks dengan satu sama lain dan tidak ada pasangan yang terinfeksi dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk menghindari risiko terkena PMS. Yang ketiga adalah tunggu dan lakukan tes. Hindari hubungan seks vagina dan anal atau aktivitas seksual lainnya dengan pasangan baru sampai kedua pasangan tersebut telah menjalani tes infeksi menular seksual. Seks oral mungkin kurang beresiko, namun infeksi menular seksual masih dapat menyebar jika seorang tidak menggunakan kondom atau dental. Penghalang ini mencegah kontak kulit ke kulit antara selaput lendir mulut dan juga kelamin. Cara yang keempat adalah dapatkan vaksinasi. Memulai vaksinasi sebelum berhubungan seksual dapat mencegah beberapa jenis infeksi menular seksual. Vaksin yang tersedia untuk mencegah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh human papillomavirus, hepatitis A dan juga hepatitis B. Langkah berikutnya adalah menggunakan kondom dan dental secara konsisten dan benar. Gunakan kondom latex atau poliuretan atau dental yang baru untuk setiap hubungan seks, baik melalui oral, vagina maupun anal. Jangan pernah menggunakan pelumas berbahan dasar minyak seperti petroleum jelly dengan kondom latex atau dental. Selain itu, jenis penghalang ini memberikan perlindungan yang lebih sedikit terhadap PMX yang melibatkan luka genital yang terbuka, misalnya HPV atau herpes. Bentuk kontrasepsi non-penghalang seperti pil KB atau alat kontrasepsi dalam rahim tidak melindungi diri terhadap infeksi menular seksual. Cara pencegahan yang selanjutnya adalah jangan minum alkohol secara berlebihan atau menggunakan obat-obatan terlarang. Jika seseorang berada di bawah pengaruh zat-zat ini, maka akan cenderung mengalami resiko seksual. Selanjutnya adalah bicaralah dengan pasangan Anda sebelum melakukan hubungan seksual. Berdiskusi dengan pasangan tentang praktik seks yang aman. Pastikan pasangan setuju dengan jelas tentang aktivitas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Langkah yang terakhir adalah pikirkan sunat pada pria. Bagi pria, bukti menunjukkan bahwa sunat dapat membantu menurunkan risiko penularan HIV dari wanita pengidap HIV hingga 60%. Sunat pada pria juga dapat membantu mencegah penyebaran HPV genit. Langkah yang selanjutnya adalah komunikasi dengan pasangan. Sebelum melakukan hubungan seksual, berdiskusi dengan pasangan tentang praktik seks yang aman. Pastikan pasangan setuju dengan jelas tentang aktivitas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Langkah yang terakhir adalah pikirkan tentang sunat pada pria. Bagi pria, bukti menunjukkan bahwa sunat dapat membantu menurunkan risiko penularan HIV dari wanita pengidap HIV hingga 60%. Sunat pada pria juga dapat mencegah dan dapat membantu penyebaran HPV genital dan juga herpes genital. Jadi, dapat disimpulkan, PMS adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi menular seksual atau IPMS. Penyakit ini menyebar terutama melalui hubungan seksual. IMS disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun parasit. Infeksi menular seksual dapat menular dari orang ke orang melalui darah, udara, mani, atau cairan vagina dan cairan tubuh lainnya.